Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah cerita seorang pengembara yang mempunyai seekor elang sahabatnya yang sangat jinak terhadapnya, sehingga kemana-mana dia pergi mengembara atau berburu, dia selalu membawa burung elangnya itu. Satu kali perbekalan minumnya ketika dia berburu mengembara habis, maka dia mencoba memanjat sebuah bukit dan kemudian dia menemukan di situ ada tetesan-tetesan air dari atas bukit. Lalu dia kemudian mengambil cawannya dan kemudian menampung tetesan-tetesan air dari atas bukit itu. Tetapi setiap kali air yang menetes sudah mau cukup memenuhi cawannya, tiba-tiba elang miliknya itu menyambar cawannya dan cawan itu kemudian menumpahkan air yang ada di dalamnya. Dia pikir elangnya main-main. Lalu kemudian orang itu kembali menadahkan cawannya dan setiap kali sama, setiap kali mau terisi disambar lagi oleh elangnya itu dan airnya tumpah. Sampai berkali-kali karena dia sangat haus, dia sangat tidak tahan akan hausnya itu, kemudian dia marah dan kemudian mengambil pedangnya, dan ketika dia melihat elangnya mau menyambar lagi cawan yang berisi tetesan air itu, dia menyambarkan pedangnya dan mengenai elang miliknya itu. Elangnya jatuh dan mati. Lalu kemudian setelah elangnya mati, baru orang itu berpikir, kenapa ya tadi elang itu kok nabrak terus cawan saya. Lalu dia memanjat bukit itu dan ternyata melihat di atasnya bahwa di aliran air itu ada ular berbisa yang mati, yang mungkin saja kalau dia meminum tetesan air itu dia bisa mati. Dia menyesal tapi tidak ada gunanya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengar tentang kisah bagaimana Yohanes Pembaptis mati di tangan Herodes. Tentu kalau kita melihat dari awal kisah Injil hari ini, ada hal yang menarik. Yang pertama, Yohanes ini orang yang spesial. Dalam Injil mungkin dia pribadi yang kedua, tokoh kedua yang sejak sebelum dia dikandung sudah dikisahkan dalam Injil. Sebelum dikandung dia sudah dikisahkan dalam Injil. Ketika dia dikandung, dilahirkan, sampai dia kemudian meninggal. Menjadi tokoh yang sangat penting dalam Injil. Hal yang kedua yang menarik dalam Injil hari ini adalah Herodias. Herodias dikatakan dalam Injil hari ini dia marah, dia geram, dia dendam dan dia dengki kepada Yohanes Pembaptis karena pernah menegur Herodes ketika dia, Herodias, diambil oleh Herodes menjadi istrinya, padahal dia adalah istri dari Filipus, saudara Herodes. Kebencian, kemarahan, dengki, dendam itu bisa menular. Secara nyata tadi kita dengarkan. Pertama menular kepada Salome, anak Herodias. Ketika Herodias tidak mampu mengendalikan kemarahannya, dendamnya, dengkinya, maka dia menularkan kebencian dan semua hal yang negatif itu kepada anaknya. Ketika anaknya minta kepada dia, apa yang harus saya minta? Ketika dijanjikan oleh Herodes, dengan ringan dia mengatakan kepala Yohanes Pembaptis. Hal yang kedua, dendam, kemarahan Herodias itu juga menular pada Herodes. Ketika Herodes kemudian juga dengan ringan, walaupun dia sempat berat untuk memutuskan, tetapi akhirnya juga karena janjinya dia tidak bisa mengelak dan akhirnya membiarkan kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Saudara-saudari yang terkasih, Jumat pertama seringkali dan memang oleh gereja diminta agar kita menghormati hati kudus Yesus yang Maha Kudus. Maka semoga kita semua yang hari ini merayakan hati kudus Yesus yang Maha Kudus secara khusus pada Jumat pertama juga senantiasa dibantu oleh hati kudus Yesus yang senantiasa mengampuni, yang terbuka, yang
ikhlas menerima segala sesuatu dan tidak mudah untuk menyimpan kesalahan, kedengkian dan hal-hal negatif dalam hati kita yang seringkali bisa mengakibatkan orang-orang di sekitar kita menjadi korban. Semoga hati kudus Yesus yang Maha Kudus melindungi kita dari segala hal yang jahat dan membawa kita kepada keselamatan bersama dengan seluruh alam ciptaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad.